ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Terlalu besar kayaknya suaranya, volumenya terlalu banyak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini update terakhir karena yang sedang kami buka untuk pembangunan di pondok pesantren. Alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih 356 paket, sekitar 35%, masih sisa kurang lebih 624 paket lagi. Semoga cepat terpenuhi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta siapapun yang membantu dalam proyek ini, menjadikan apa yang mereka donasikan sebagai amal jariyah bagi mereka. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang kita baru mulai membaca dalil-dalil dalam Kitabul Janaiz. Pada pertemuan kemarin kita sudah membaca hadis pertama, hadis yang Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak mengingat pemutus segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Kita lanjutkan pada hadis kedua dalam Kitabul Janaiz. Kita baca hadisnya. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta idurrin yanzilu bihi. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati, meninggal dunia karena madarat, karena musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Namun jika seseorang itu memang harus berangan-angan untuk mati, merasa sudah sangat tersiksa dengan penyakitnya, ini kalau seseorang diuji dengan ujian dunia,
Kalau diuji dengan ujian agama, boleh kita berangan-angan untuk mati, diwafatkan secepatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul, jika seseorang itu harus mengharapkan kematian karena mungkin tadi merasa sudah sangat menderita, maka hendaknya dia membaca Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah saya atau biarkanlah aku hidup selama hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika wafat atau meninggal kematian itu lebih baik bagi saya. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kesahihannya. Ini hadis yang paling sahih dalam kitab-kitab hadis, adalah hadis muttafaqun alaih. Karena hadisnya hadis sahih, kita langsung sebutkan fikihnya. Fikih hadisnya, yang pertama, yukrahu, dibencinya berangan-angan untuk meninggal dunia karena ujian dunia yang dialami. Mungkin karena hidupnya susah, sekedar untuk mendapatkan yang bisa dimakan sehari-hari aja susah, ya, tetap dianjurkan untuk bersabar pada asalnya. Tidak dianjurkan untuk minta supaya diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan bahwa hikmah dari hal ini adalah karena berangan-angan untuk meninggal dunia itu bertentangan dengan kesabaran yang diwajibkan oleh syariat untuk dimiliki oleh setiap muslim ketika dia diuji dengan ujian dunia. Ya, abasyiris sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsil minal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya, itu meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Itu semua ujian dunia. Allah perintahkan dengan memberikan kabar gembira pada orang yang bersabar, perintahkan untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, kata Allah, wassabiru warabitu wattaqullah, wahai orang yang beriman, bersabarlah dan biasakan diri kalian untuk bersabar. Para ulama menjelaskan bahwa jika seseorang itu khawatir akan terfitnah agamanya, maka dia boleh berangan-angan untuk meninggal dunia. Ada beberapa hadis yang berbicara tentang masalah ini, terutama di akhir zaman seperti kita sekarang ini. Ya, itu Rasulullah SAW menjelaskan ada orang yang berangan-angan seandainya dia sudah meninggal dunia sebelum terjadinya fitnah tersebut, dan Rasulullah SAW menyebutkan itu tidak dalam rangka untuk mengingkarinya, menunjukkan boleh kalau kita mengkhawatirkan agama kita yang dirusak, boleh kita berangan-angan untuk meninggal dunia, minta supaya diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wajibnya untuk bersabar ketika diuji dengan ujian-ujian dunia, ini sudah pernah kita lewati di kajian akidah, bahwa bersabar itu pada saat diuji hukumnya wajib. Ridho atau bersyukur dengan ujian itu hukumnya sunnah. Itu kondisi orang yang paling sempurna keimanannya, yaitu dia diuji dengan ujian-ujian dunia, dia malah senang, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui hakikat dan hikmah di balik setiap ujian. Kalau enggak menghapuskan dosa seseorang yang diuji tersebut, akan mengangkat derajat dia kalau dia tidak punya dosa dengan ujian yang menimpanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ada orang yang, kata Rasulullah SAW, sudah Allah tetapkan tempatnya di surga,
Tapi tempat itu dia tidak bisa gapai, tidak bisa capai dengan amalan yang dia kerjakan, ibadah yang dia kerjakan. Maka agar dia bisa mencapai kedudukan tersebut, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Lalu dia bersabar dan dia bisa mencapai kedudukan yang mulia tersebut di surga. Nah, di antara fenomena yang banyak tersebar akhir-akhir ini adalah bunuh diri. Ini rata-rata ujiannya ujian dunia kan? Nah, yang dalam pandangan syariat Islam, bunuh diri adalah dosa besar. Dia ancam dengan ancaman yang banyak dalam hadis-hadis yang sahih. Pelakunya diancam dengan neraka. Kata Rasulullah SAW, dia akan disiksa di neraka dengan alat yang dia membunuh dirinya. Kalau dengan racun, dia akan makan racun terus di neraka. Kalau dengan benda tajam, dia akan menyiksa dirinya seperti itu di neraka. Buang diri dari tempat yang tinggi akan disiksa seperti itu juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percabaan dari ini juga termasuk yang diingkari oleh Ahlus Sunnah adalah apa yang disebut dengan bom bunuh diri, yang tidak bisa disamakan dengan perbuatan sebagian sahabat atau sebagian salaf yang maju menerobos di tengah-tengah pasukan musuh, karena dia tidak 100% terbunuh. Ada kemungkinan, bahkan kata para ulama, sahabat yang melakukan seperti itu dia sudah perhitungan untuk ada kemungkinan untuk selamat atau membunuh banyak dari pasukan musuh. Jadi maslahatnya lebih besar. Adapun bunuh diri, tidak ada kemungkinan untuk selamat. Pasti orangnya itu yakin setelah itu dia hancur badannya kan, tidak mungkin untuk selamat. Jadi kalau perbuatan itu disandarkan kepada dakwah salafiyah, sebagaimana yang banyak dituduhkan si Islah Bahrawi itu kebohongan, fitnah yang akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Di antara madarat bunuh diri secara syar'i adalah satu, hal itu bertentangan dengan syariat. Memang dilarang oleh syariat. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah, innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang dengan kalian. Bertentangan dengan kesabaran yang diperintahkan oleh syariat. Harusnya ketika seseorang itu sedang diuji dengan ujian dunia, sabar. Dunia ini enggak lama sebenarnya. Usia kita antara 60 sampai 70, kata Rasulullah SAW. Sedikit yang melewati interval tersebut. Sikap bunuh diri menunjukkan kelemahan mental dan akal pelakunya. Tidak tahan banting istilahnya. Kemudian memutus kesempatan untuk beramal soleh yang harusnya dia bisa lakukan. Ketika dia bunuh diri, ya terputus kesempatan tersebut, sehingga dilarang dalam agama kita yang mulia ini. Jadi tidak ada seorang Ahlus Sunnah yang benar yang mau menganjurkan bunuh diri. Biasanya pelakunya itu orang-orang yang stres, memang orang-orang yang tidak waras dalam berpikir, yaitu sekedar janji-janji aja oleh para dai-dai takfiri bahwa mereka langsung akan dijemput oleh bidadari kalau mati karena bunuh diri. Mereka semangat. Harusnya kan berpikir, kalau memang seperti itu janjinya, ngapain ustadznya nggak bunuh diri aja ya? Harusnya ustadznya duluan kan, enak kan, langsung dijemput oleh bidadari surga katanya. Berarti itu bohong sebenarnya kan, doktrin seperti itu. Hanya saja seperti yang saya sebutkan tadi, kebanyakan yang terpengaruh dengan doktrin seperti itu orang-orang yang memang sudah banyak masalahnya dalam urusan dunia. Ada yang banyak hutangnya, ada macam-macam lah, sehingga kena doktrin seperti itu langsung, wah ini jalan pintas ini, mau masuk surga. Ya.
Berikutnya berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'minu yamutu bi araqil jabin, seorang mukmin meninggal dunia dengan berkeringat di dahinya. Rawahu as-salasatu was-sahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh imam yang tiga dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, yaitu Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan atau mengisyaratkan pada bahwa meninggal dunia itu adalah sesuatu yang berat, yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan sakarat. Kematian itu ada namanya sakarat, kondisi yang sangat berat dan sangat sakit ketika dicabut roh seseorang, sehingga orang yang beriman berkeringat dahinya ketika dicabut nyawanya. Hadisnya enggak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saya bawakan takhrijnya di sini. Kesimpulan hukum hadisnya hasan, boleh dipakai sebagai hujjah dalam beragama. Rawahu akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah an Buraidah wa ramazalahu Suyuti bil hasan. Imam Suyuti menyebutkan, merumuskan hadis ini dengan hadis hasan. Maksudnya itu hasil penelitian dia. Hadis ini hasan. Qala al-Hakim sahihun ala syartihima. Hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa aqarrahu Az-Zahabi, dan disetujui oleh Imam Zahabi. Wa qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, rijalu Ahmad rijalus sahih, rawi yang meriwayatkan hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad semuanya rawinya yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau orang-orang yang hadisnya sahih. Qala al-Haisami rijaluhu siqat fahum rijalus sahih, berkata Ibnu Hajar al-Haisami, perawi-perawinya semuanya orang terpercaya, mereka adalah yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau yang dipakai oleh para ulama dalam meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Jadi minimal hadisnya hasan bisa dipakai sebagai hujjah. Fikih hadisnya, yang pertama, hadis di atas menunjukkan tentang gambaran beratnya sakaratul maut, sampai dahinya orang yang meninggal dunia itu, khususnya orang mukmin, berkeringat. Sebagian ulama mengatakan hadis ini mengisyaratkan pada keadaan seorang mukmin ketika hidup di dunia ini, yaitu penuh dengan perjuangan. Ada yang menafsirkan maksud hadis ini bukan ketika meninggal dunianya, tapi menggambarkan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, kata Allah. Nah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu semua ayat-ayat yang menunjukkan hidup adalah perjuangan, kata orang. Ya, anjuran untuk selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal yang dibutuhkan setelah kematian. Jadi hatta Rasulullah SAW, beliau merasakan sakitnya meninggal dunia. Nah, tapi dia la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Para ulama menyebutkan bahwa sakaratul maut yang berat dan menyakitkan yang dialami oleh setiap mukmin yang meninggal dunia itu sebagai penghapus dosa baginya. Jadi ya, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Semua keadaan yang berat yang dialami oleh seorang mukmin, baik itu ketika di dunia ini, ketika meninggal dunia, setelah meninggal dunia, pada asalnya itu kalau enggak sebagai penghapus dosanya atau sebagai pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang saleh, tetap merasakan sakaratul maut. Apa itu? Bukan sesuatu yang sifatnya siksaan gitu ya bagi seorang muslim. Ini fungsinya, dia kalau tidak menghapuskan dosanya, dia akan mengangkat derajat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut.
Berikutnya berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, jadi nomornya disebutkan 2 di situ karena diriwayatkan dari 2 orang sahabat. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, mereka meriwayatkan hadis yang sama. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bukan yang sudah dikuburkan atau sudah dibawa di keranda baru la ilaha illallah, itu khata. Rawah Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wal arba'atu, dan imam ashabus sunan yang 4 yaitu Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Hadisnya sahih karena ada dalam Sahih Muslim. Hadis ini menunjukkan disunahkannya untuk mentalkin orang yang muhtadar, itu yang mau meninggal dunia. Kita lihat kondisinya sudah berat. Kadang kita tahu keadaan dia sudah melihat malaikat pencabut nyawa datang. Maka ingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bisa kita suruh tapi dengan lemah lembut, ya. Atau kita mengucapkan la ilaha illallah di dekatnya, yang dia mendengarkan ucapan kita, agar dia ingat tentang bahwa yang terbaik adalah kita meninggal dunia dalam keadaan ucapan terakhir kita di dunia ini adalah la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan keagungan dan keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada pamannya ketika sudah sakit mau meninggal dunia, dia mengatakan, ya ammi, wahai omku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan, satu kalimat aja, kata Rasul, satu ucapan pendek aja. Uhajju biha laka indallah, aku akan membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya di dekatnya ada 2 orang teman akrabnya, tokoh musyrikin. Mereka juga mengingatkan Abu Talib supaya jangan meninggalkan agama nenek moyangnya. Abu Talib lebih memilih agama nenek moyangnya. Padahal dia pernah mengucapkan syair, kata dia, laqad alimtu, sungguh saya telah tahu bahwa sebaik-baik agama yang diajarkan oleh manusia adalah agamanya Muhammad, kata dia. Kalaulah saya tidak takut untuk dicelah oleh manusia, kata dia, niscaya kamu akan melihat saya orang yang terdepan dalam mengikuti agamanya Muhammad itu, katanya. Dia tidak mau bersyahadat karena punya status sosial yang mulia. Takut celaan manusia. Ini sering saya sebutkan sebagai sawarif, pemaling, penghalang dari penghalang kebenaran. Ketika seseorang itu sudah punya jabatan, punya kekayaan misalnya, ya, merasa lebih tua umurnya. Hikmah dari talqin ini adalah agar ucapan terakhir orang tersebut sebelum dia meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah. Para ulama mengatakan mentalqin orang yang sedang muhtadar adalah dengan lemah lembut. Dan satu kali saja. Kalau kita lihat dia sudah mengucapkannya, enggak usah disuruh-suruh lagi. Nanti bisa marah dia, emosi. Sudah kondisi berat. Nah, kalau dia belum mengucapkannya, maka diingatkan kembali. Kalau setelah mengucapkan la ilaha illallah, orang yang sakit itu ngomong lagi dengan ucapan lain, maka dianjurkan lagi untuk talqin lagi, biar ucapan terakhirnya la ilaha illallah.
Para ulama kita menyebutkan bahwa kondisi seseorang itu sakaratul maut itu juga kesempatan terakhir yang dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan seorang muslim. Jadi setan juga berjuang tadi itu supaya seorang mukmin itu jangan meninggal dalam keadaan baik. Nah, kita yang hadir di situ, ya, kalau bisa kita memberikan manfaat kepada saudara kita. Maka di sini saya singgung isyarat untuk memberikan manfaat pada saudara kita dan tolong menolong dalam kebaikan. Khairun nas, kata Rasulullah SAW, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lain. Ya, termasuk kalau kita sedang di dekat, di sisi orang yang sedang sakit parah, usahakan untuk memberikan manfaat kepada dia. Ingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Banyak-banyak istighfar misalnya. Berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian. Yasinan berarti. Rawahu Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i, Imam Nasa'i, as-Sahahahu Ibnu Hibban. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi kita akui ada hadisnya. Tapi apakah hadisnya sahih? Nah, ini kesimpulan hadisnya. Hadisnya merah. Merah itu. Hadisnya lemah. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, Diyauddin Al-Maqdisi. Berkata Hakim, auqafahu Yahya bin Sa'id wa ghairuhu. Hadis ini mauquf. Imam Nawawi sendiri mengatakan isnaduhu dhaifun. Hadis ini sanadnya lemah. Wa fihi majhulan. Di dalam sanadnya, jajaran perawinya ada dua orang yang tidak jelas, tidak diketahui khususnya keagamaannya, apakah dia orang terpercaya. Satu aja yang seperti itu dalam barisan, dalam jajaran sanad itu sudah cukup untuk melemahkan sebuah hadis, apalagi dua orang. Dan karena itu dilemahkan oleh Abu Dawud hadisnya. Padahal ada dalam Sunan Abu Dawud. Qala Ibnu Hajar mengatakan a'allahul Qattan, Ibnu Qattan, littirab. Ibnu Qattan mengatakan hadis ini juga di antara penyakitnya ittirab. Ittirab itu guncang. Semua penyakit-penyakit sebuah hadis satu aja kalau ada pada sebuah hadis cukup untuk kita mengatakan hadis itu tidak boleh dipakai, tidak boleh diamalkan. Hadis lemah, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi wal waqfi, mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi jahalati hali Abi Utsman wa abihi, ini dua rawi tadi, dan dengan ketidakjelasan keadaan 6 orang yang bernama Abu Utsman dan ayahnya yang merupakan perawi dari hadis ini. Al-mazkuraini fi isnadihima, yang disebutkan di sanadnya, fi isnadihi. Kalau Daruqutni, ini orang-orang Syafi'iyah semua ini loh. Nawawi, Ibnu Hajar, Daruqutni. Hadza hadisun dhaiful isnad. Hadis ini sanadnya lemah. Majhulul matan, matannya juga majhul. Tidak diketahui dari orang-orang yang terpercaya meriwayatkan matan seperti itu. Perintah untuk membacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal dunia. Karena lumayan berat tuh itu. Surat Yasin itu sekitar 6 halaman. Itu kalau yang bacanya terbata-bata bisa setengah jam itu baru selesai. Berat kan? Dari situ aja sudah bisa
Bayangkan, diperkirakan ini hadisnya kayaknya nggak mungkin diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Darqutni, wala yasihu fil babi hadisun. Dalam masalah ini tentang keutamaan baca surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang mau meninggal dunia, atau orang yang sudah meninggal dunia, atau baca yasinan, tidak ada satupun hadis yang sahih. Ini Imam al-hadisnya mazhabnya mazhab Syafi'i, tapi diselisih oleh orang-orang yang mengaku Syafi'iyah di negeri ini. Karena hadisnya lemah, maka saya tidak sebutkan fikihnya. Kita lanjut bahas hadis baru. Nah, nanti di kajian akidah tahawiyah ada pembahasan tentang apakah amalan orang yang masih hidup masih bisa bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Kayaknya sudah lewat kayaknya pembahasan di kajian akidah tahawiyah sih. Ahlus sunnah hanya menetapkan yang ada dalilnya, seperti sedekah, doa, haji, umrah, puasa. Selain itu, asalnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia amalkan, tidak akan mendapatkan pahala dari amalan orang lain. Ya. Kita baca hadis berikutnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah SAW masuk menjenguk Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat yang mulia, hijrah 2 kali, termasuk sabiqun al-awwalun, sampai istrinya Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW mendoakan supaya istrinya diberikan pengganti yang lebih baik dari suaminya yang sudah meninggal itu, istrinya asalnya komentar, wah, siapa yang lebih baik ya dari suami saya? Ternyata diganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin dia benaran ada yang lebih baik yang gantikan suaminya. Faqad syaqqa basaruhu. Rasulullah SAW masuk melihat Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu yang sedang sakit parah dan matanya sudah terbelalak, sudah meninggal maksudnya. Fa'aghmadahu, lalu matanya ditutup oleh Rasulullah SAW. Ini sunnah, karena kata Rasulullah SAW ini, summa qala inna ruha idza qubida ittaba'ahu al-basaru. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata orang yang meninggal dunia. Makanya dia akan matanya terbuka melihat ke atas. Melihat rohnya dibawa oleh malaikat. Sekarang kita nggak pernah melihat roh kita, jadi kita nggak tahu gimana hakikat roh. Nah, hadis ini menunjukkan ketika meninggal dunia kita akan melihat roh kita itu pergi diambil oleh malaikat. Dan tadi kita nggak tahu bentuknya. Yang di film-film itu bentuknya kayak orang yang asli. Bayangan kayak bayangannya itu bohong itu. Fadajan nasun min ahlihi, maka kerabatnya Abu Salamah ketika mendengar perkataan Rasulullah SAW seperti ini, mereka paham, oh berarti sudah meninggal dunia Abu Salamah. Akhirnya mereka gaduh, ramai, mungkin ada yang teriak. Rasulullah SAW mengingatkan lagi mereka, faqala la tadu ala anfusikum illa bi khair. Jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian atau siapapun dengan teriak-teriak karena musibah kematian misalnya. Jangan mengucapkan kecuali ucapan kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Karena malaikat yang hadir akan mengaminkan apapun yang kalian ucapkan saat itu. Ada malaikat di situ. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini anjuran sunnah kalau kita mendatangi orang mati, orang yang sudah meninggal dunia, doakan seperti ini kalau dia muslim. Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Dan ini kita pernah lewati, yang paling disenangi oleh para sahabat adalah mereka didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena doa Rasulullah SAW itu mustajab. Ya Allah ampunilah Abu Salamah,
warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajatnya pada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wafsih lahu atau wafsah lahu qabruh fi qabrihi, lapangkan kuburannya, wa nawwir lahu fihi, terangi kuburannya, wakhlufhu fi aqibihi, dan berikan pengganti kepada orang-orang yang dia tinggalkan. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW tadi memerintahkan kepada Ummu Salamah supaya berdoa agar digantikan, diberikan pengganti yang lebih baik dari kerabatnya meninggal dunia itu atau dari suaminya yang sudah meninggal dunia. Ini terjemahannya, bisa sudah terjemahkan tadi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi hadis yang sahih. Kalau di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam ini banyak sekali pembahasannya. Ya, membawakan pembahasan tentang ruh. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh manusia atau roh. Jawabannya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Dan orang Yahudi Nasrani tahu juga masalah ini, bahwa di antara ciri seorang nabi, kalau dia ditanya tentang roh, dia tidak bisa menjelaskan tentang itu. Itu salah satu yang mereka ngetes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah orang ini benar-benar rasul atau tidak, atau bukan. Ternyata jawaban Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dia adalah rasul. Fikih hadis. Dari hadis tadi kita mengambil faedah yang pertama, bolehnya melihat wajah orang yang sudah meninggal dunia atau mayat. Disunahkannya menutup mata mayat yang telah dipastikan setelah dipastikan bahwa dia sudah meninggal dunia. Secara ilmu kedokteran kayaknya nanti saya sebutkan kapan seseorang itu disebut sudah meninggal dunia. Dalam pandangan syariat, mati atau meninggal dunia itu adalah berpisahnya ruh dari badan secara sempurna. Ini kayaknya sudah pernah kita singgung. Jadi secara umum ada dua keadaan roh kita itu berpisah dari badan kita. Ketika kita tidur, itu roh kita berpisah sebenarnya, tapi tidak sempurna, sehingga dicolek dikit aja langsung kembali rohnya, bangun, sadar. Kalau sudah meninggal dunia, itu benar-benar sudah berpisah, beda alam sudah. Ya. Larangan untuk berteriak, meratap atau membuat kegaduhan, apalagi berdoa dengan keburukan ketika ditimpa musibah kematian atau yang lainnya. Perbuatannya orang jahiliyah itu ya, meratap-ratap. Bahkan mereka punya grup tukang ratap orang mati, kayak grup selawatan gitu. Grup penyanyi. Setiap ada rumah, ada keluarga yang berduka, mereka diundang dan dibayar, dan mereka spesialisnya. Kalau mereka teriak-teriak, ratap-ratap, pada sedih itu yang mendengarkan mereka. Ya, mungkin ada pelatihnya juga gitu. Kursus jadi naiha namanya. Itu semua dilarang dalam agama kita. Perintahkan bersabar oleh Allah Azza wa Jalla. Anjuran untuk berdoa dengan kebaikan ketika ditimpa musibah kematian. Yang terbaik adalah dengan istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau paham maknanya kan harusnya langsung ridho, itu harus bisa sabar. Karena kan kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita milik Allah, Allah yang mengambilnya, ya ngapain kita marah-marah kan? Ya, semua ada di tangan kita, itu titipan istilahnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau yang menitipkan barangnya itu ngambil barang titipannya, ngapain kita marah-marah kan? Ngamuk-ngamuk.
dan mohonkan ampun serta rahmat bagi si mayit. Ini di luar salat jenazah ya. Ini dianjurkan dilakukan ketika pertama kali datang di tempat orang yang meninggal dunia. Lihat mayatnya sudah meninggal dunia, doakan dia supaya diampuni, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman adalah Allah menjadikan para malaikat ikut menghibur orang yang beriman ketika mereka ditimpa musibah, yaitu malaikat mengaminkan doa-doanya manusia. Dan doa atau pengaminan dari malaikat itu kemungkinan besar mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah ibadul mukramun, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah ciptakan untuk taat dan beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, sehingga doa-doa mereka kemungkinan besar, bahkan bisa dipastikan akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dianjurkan untuk mendoakan kebaikan buat si mayit secara khusus, memohonkan rahmat, ampunan, derajat yang tinggi di surga, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Ini semua kebaikannya orang yang masih hidup, yang masih bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Penetapan adanya nikmat kubur dan azab kubur ketika Rasulullah SAW mendoakan tadi, lapangkan kuburannya, terangi kuburannya, itu semua nikmat kubur. Nah, nanti kita akan lewati beberapa pembahasan tentang itu. Dianjurkan untuk mendoakan kebaikan buat keluarga dan anak keturunan yang ditinggalkan oleh si mayit. Bahkan dalam salat jenazahnya, doa yang paling dipilih oleh mazhabnya Imam Ahmad adalah doa yang isinya, doa yang dibaca dalam salat jenazah isinya mencakup doa kebaikan untuk seluruh kaum muslimin yang hidup, yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, yang hadir di dalam salat itu, yang tidak hadir, yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan. Daripada doa yang masyhur yang ada dalam Sahih Muslim, nanti kita akan lewati hadisnya semuanya. Yang doa itu secara sanad memang paling sahih, tapi dia hanya khusus mendoakan si mayit doang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Keutamaan Abu Salamah radhiyallahu ta'ala, karena dia didoakan, karena doa Rasulullah SAW untuknya yang disebutkan dalam hadis di atas. Ini tadi saya singgung, para sahabat itu senang sekali kalau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang menghadiri salah satu salat jenazah yang diimami oleh Rasulullah SAW, yang dalam salat jenazah itu Rasulullah SAW doanya dia jaharkan, didengarkan oleh jamaahnya. Sahabat yang meriwayatkan hadis itu mengatakan, saya berangan-angan seandainya tadi mayatnya adalah mayat saya, katanya, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu doa yang kemungkinan besar mustajab. Majma' al-Fiqh al-Islami, yaitu kumpulan ulama-ulama fikih Islam yang anggotanya ini ulama-ulama seluruh dunia, kecuali Indonesia kayaknya enggak ada wakilnya katanya, tidak ada yang memenuhi syarat. Nah, markasnya di ibu kota Arab Saudi, di Jeddah. Di Riyadh, di Jeddah, dibiayai oleh kerajaan Arab Saudi tentang operasionalnya. Menetapkan kembali bahwa kematian akan dipastikan secara ilmu medis jika yang anggotanya ini ulama dan para dokter, para pakar di berbagai bidang. Mereka itu rapat biasanya kalau ada permasalahan baru, dibahas secara tinjauan ilmu syar'i dan secara tinjauan ilmu dunia sesuai dengan pakarnya. Kalau masalah ini ya dengan para dokter spesialis. Keputusannya ini dua, dipastikan orang itu sudah meninggal dunia secara ilmu medis. Yang pertama, jantung dan napasnya berhenti secara total.
Kemudian dipastikan tidak akan kembali berfungsi lagi. Bukan sekedar berhenti, jangan sampai akan kembali lagi. Yang kedua, berhentinya otak dalam bekerja, dan dipastikan juga tidak akan kembali lagi untuk bekerja dengan normal. Ini ahlinya yang layak berbicara seperti ini, yang memastikan ini sudah meninggal dunia. Karena sudah banyak kasus, ada yang sudah dikafani bangun lagi katanya. Yang parah itu sudah dikuburkan, dia ternyata hidup lagi. Ada orang yang menguburkan kerabatnya meninggal dunia, dia bikinkan ruangan di bawah lantai rumahnya itu, kayak terowongan gitu. Setiap meninggal dunia taruh di kafani, taruh situ aja karena mungkin mahal kuburan. Ada pintunya. Pernah katanya mau menguburkan, mau menaruh orang yang baru meninggal dunia, ternyata di pintunya itu katanya ada yang beberapa waktu yang lalu dia kira sudah meninggal dunia, kuburkan. Itu kesalahan dari orang yang berada di sekitar orang yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Maksudnya harus ada ahlinya sebenarnya untuk memastikan bahwa benar-benar sudah meninggal dunia. Jangan sampai sudah, kalau masih baru dimandikan, baru dia sadar lumayan. Paling yang memandikan aja yang ketakutan itu. Kalau sudah dimasukkan di kuburan, baru dia ternyata hidup lagi, wah, langsung mati benaran sudah itu. Sudah masuk waktu Isya, kita baca satu hadis lagi. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujiya bi burdin hibaratin, muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah SAW tatkala meninggal dunia, beliau ditutup dengan kain bergaris dari Yaman. Jenazahnya maksudnya. Kan beberapa hari itu baru diselenggarakan. Para sahabat itu bingung, meninggalnya Rasulullah SAW itu adalah musibah terbesar bagi kaum muslimin tadi. Sampai disebutkan oleh Anas bin Malik, kota Madinah itu katanya jadi terang, bercahaya, benerang dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kembali gelap lagi dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Mereka mayoritasnya pada bingung. Hatta orang sekelas Umar bin Khattab bingung juga untuk bersikap, kecuali ini sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Wa anha, dari Aisyah juga dia mengatakan, anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih, rawahu al-Bukhari. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mencium wajah pipi Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi dia datang, dia lihat, cium. Kata Abu Bakar, engkau masih thayyib ketika sudah meninggal dunia, sama seperti dengan ketika masih hidup. Setelah itu dia keluar ke Masjid Nabawi ceramah. Karena asalnya Umar bin Khattab yang melarang, enggak boleh ada yang banyak bicara, mengabarkan, apalagi mengabarkan bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Atau Umar bin Khattab, enggak, Rasulullah SAW belum meninggal dunia. Dia hanya pergi aja, seperti Nabi Musa dipanggil oleh Tuhannya 40 hari, nanti akan kembali lagi. Datang Abu Bakar, jadi geser dia, minggir katanya. Terus dia naik mimbar berbicara. Sesungguhnya Nabi Muhammad, kata dia, sudah meninggal dunia. Nah, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati, Allah Maha hidup. Siapa yang beribadah kepada Muhammad, kata dia, maka Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Kemudian bawakan ayat dalam surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa immata, apakah kalau dia meninggal dunia,
au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke belakang, kembali murtad. Kata Umar bin Khattab, sudah berkali-kali saya baca ayat itu katanya, tapi menyadari kalau ada ayat seperti itu ketika itu aja, ketika dibacakan oleh Abu Bakar, menunjukkan bahwa Rasulullah itu ya kalau sudah ajalnya meninggal. Bahkan ayatnya mengisyaratkan bisa aja dia dibunuh oleh orang lain. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini semua hadis sahih. Dua hadis saya bahas sekaligus. Segi hadisnya, yang pertama, dianjurkan untuk menutupi badan, seluruh badan orang yang meninggal dunia jika dia sudah meninggal dunia. Alasannya ini, para ulama menyebutkan hal ini disepakati oleh para ulama tentang sunnahnya hal itu. Alasannya katanya seluruh badannya orang yang meninggal dunia itu adalah aurat. Sehingga laki-laki perempuan kan dikafani, ditutupi seluruh badannya. Kecuali nanti akan kita bahas orang yang sedang ihram, yaitu tidak boleh tutupi kepalanya kalau laki-laki meninggal dunia dalam keadaan kondisi sedang berihram. Kalau perempuan tidak boleh tutupi wajahnya. Jadi kain kafannya itu masih tetap memperlihatkan wajahnya. Sebagian ulama menyebutkan manusia ketika sudah meninggal dunia seluruh badannya adalah aurat. Nah, sehingga dianjurkan untuk ditutupi seluruh badannya ketika meninggal dunia, dan dianjurkan untuk dikuburkan. Jadi sebagai bagian dari menutup aurat seorang muslim. Bolehnya mencium mayat yang boleh kita cium kalau ketika dia masih hidup. Laki-laki sama laki-laki, temannya misalnya. Jangan laki-laki kekasihnya misalnya. Atau perempuan yang bukan mahramnya. Ya, ada yang punya penyakit seperti itu kan? Sampai kuburannya wanita itu digali sama dia. Kuburan-kuburan baru terutama. Atau penyakit apa namanya? Dan memperkosa mayat-mayat kerjanya. Gambaran tentang besarnya kecintaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah SAW dan keteguhan beliau ketika meninggalnya Rasulullah SAW. Ini diakui oleh para ulama. Memang Abu Bakar itu manusia yang terbaik sih setelah para nabi dan rasul. Salah satu buktinya ketika dalam kondisi-kondisi genting beliau masih bisa bersikap normal, menunjukkan dia laki-laki sejati lah istilahnya. Ya. Karena jarang orang yang seperti itu. Biasanya kalau lagi emosi, kalau lagi banyak masalah, tidak bisa bersikap dengan normal. Kayak hewan karena kelakuannya. Abu Bakar dia bisa bersikap bagaimana kita bersikap yang benar di setiap kondisi. Diakui oleh Umar bin Khattab dalam masalah itu juga. Allahu a'lam, nanti kita lanjutkan bahasan berikutnya, masih muqaddimah ini sebelum pembahasan mengurusi jenazah. Pembahasan berikutnya tentang peringatan dari hutang yang sekarang ini banyak banget tersebar ya, pinjaman-pinjaman online. Tidak ada hadisnya. Hutang itu adalah tanggung jawab yang tidak akan bisa, atau dosa yang tidak akan bisa diampuni. Hatta seseorang itu mati syahid pun gak bisa pahala mati syahidnya itu menghapuskan hutang-hutangnya, apalagi yang banyak, apalagi hutang yang diambil dengan zalim. Nanti kita akan sebutkan yang dibahas oleh Rasulullah SAW itu adalah hutang yang dipinjam dengan normal. Pemberi pinjaman dan yang menerima pinjaman asalnya sama-sama ridho. Itu aja kalau belum dibayar sampai meninggal dunia akan tetap menjadi tanggungan sampai hari kiamat kelak. Apalagi kata para ulama, hutang yang meminjam itu zalim kepada yang ngasih pinjaman. Ya, udah dia yang minjam, dia yang memusuhi lagi, ngatur-ngatur. Nah ini lebih berat tanggung jawabnya kata para ulama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.